Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Niki Mayas Putri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Yulian Pratama, Kota Padang, Sumatera Barat. Sadarilah masa berganti. Saya akan menampilkan karya demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Seragam batik dipakai di hari Jumat, dipakai melihat lomba silat. Ayo Bapak Ibu calon guru penggerak, mari semangat, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Semboyan Tut Wuri Handayani dijadikan lambang pendidikan. Menjadi guru bukan hanya sekedar profesi, tapi ibarat petani merawat tanaman. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis kemerdekaan, politisi dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprah beliau dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Beliau begitu bersemangat mencanangkan pendidikan Indonesia hingga dulu beliau mendirikan sebuah lembaga pendidikan dengan sebutan Taman Siswa. Kenapa beliau menamakan dengan nama tersebut? Karena siapapun ketika mendengar kata-kata taman, tentu semua akan terfikir dengan sesuatu tempat yang membahagiakan, tempat yang bisa menggembirakan dan membuat senang semua orang. Apalagi beliau ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa pendidikan itu harus disampaikan dengan cara menyenangkan, agar peserta didik dapat merasakan kebahagiaan, kesenangan, dan kenyamanan ketika belajar dalam zona nyaman. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun, anak diberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Menurut kacamata Ki Hajar Dewantara, pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah seperti kemiskinan dan kebodohan. Sebaliknya, pendidikan memerdekakan manusia dari aspek hidup lahir batin. Melalui pendidikan, manusia dididik memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan serta mental demokratis. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan harus sesuai dengan perspektif global, namun tetap mengedepankan kearifan lokal. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid Indonesia yang terkenal dengan budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan kesadaran sosial. Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran, dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti dari orang tua dan keluarga.
Keluarga juga menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran guru sebagai orang tua di sekolah, penuntun dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam menanam dan menumbuhkan karakter anak. Semen Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik, yaitu Ingarso Sungsulodo Ing Madio Mangunkarso Kupuri Sundayana. Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Pendidikan menuntun, di mana anak-anak dididik, dituntun, diarahkan sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman disesuaikan dengan ciri khas dari budaya lokal dari anak, kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti yang terdapat di daerah Sumatera Barat, orang tua dan guru, masyarakat serta masyarakat tidak bosan-bosannya menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada anak melalui budaya Minangkabau seperti falsafah Minangkabau, sumbang dua balai dan katanan ampek yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan kearifan budaya lokal Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan pendidikan tidak terlepas dari tantangan. Adapun tantangan yang terjadi dalam pembelajaran antara lain rendahnya motivasi dan disiplin siswa, masih kurangnya kemampuan guru, kurangnya dukungan orang tua, dan kurangnya sarana dan prasarana. Namun kita bisa mencarikan solusinya dengan cara meningkatkan berbagai pelatihan pengembangan diri pada guru, menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi untuk memacu minat belajar siswa, dan guru berusaha membangun kesadaran orang tua, serta guru bisa memaksimalkan upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Terang bulan di antara bintang, bintang dipandang di atas ayunan. Mohon maaf jika banyak yang kurang. Semoga pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat kita aplikasikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Ya, salam guru penggerak, salam bahagia.